Shalom, selamat pagi. Ya, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu ibadah sejati. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ibadah adalah perbuatan untuk mengatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan dan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi saat kita melakukan ibadah ini, berarti kita sudah melakukan perbuatan berbakti kepada Allah. Kemudian pada saat melakukan ibadah harus didasari ketaatan dan kita harus mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti yang kalau perintah itu berarti ada 10 perintah di Keluaran 20, ya di situ mengatakan perintah Tuhan apa saja, ada 10 perintah Tuhan, hukum Taurat. Nah, itu harus kita lakukan. Yang kedua, kita harus menjauhi segala larangan yang ada tertulis dalam Alkitab. Nah, kalian sudah tahu semua ya. Lanjut. Menurut Roma 12 ayat 1, ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berarti tubuh yang kita miliki ini kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Berarti kalau mempersembahkan persembahan hidup ini berarti semuanya lewat perbuatan, sikap perbuatan kita. Tentunya sikap perbuatan kita ini menunjukkan sikap hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berarti betul-betul kita melakukan ketaatan di dalamnya. Ada ketaatan, ada kepatuhan, dan tentunya kita menjauhi segala larangan yang disampaikan di dalam firman-Nya. Kemudian menurut Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27, ibadah sejati adalah hendaknya tercermin dalam tindakan hidup yang menjaga lidah, menolong anak yatim piatu dan janda-janda yang menderita, serta menjaga kesalahan hidup kita. Jadi hidup ini betul-betul menjaga lidah. Jangan sampai lidah kita ini menyakiti hati orang. Bahkan kita pernah menyakiti hati orang, entah orang lain, orang tua, bahkan saudara kita sendiri. Terus kemudian kita harus betul-betul mewujudkan ibadah sejati ini lewat tolong menolong, bukan saja kepada anak yatim atau janda-janda yang menderita, tapi kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana cara menjaga kesalahan hidup kita? Nah, sekarang kita melihat keadaan dunia ini semakin hari semakin banyak perkembangan lewat teknologi ya. Nah, contohnya kecilnya adalah HP. Jangan sampai gara-gara HP kesalahan hidup kita pun berubah. Dulu kita rajin baca Alkitab, perbuatan kita sama mama papa baik, ya kita tidak pernah melawan orang tua, selalu sayang adik. Tiba-tiba pada saat sering bermain HP, karena di HP itu banyak sekali game-game yang sangat tidak baik, ibu sering melihat, bahkan ibu sering mendengarnya. Game ini merusak karakter anak, bahkan merusak pola pikirnya. Dulu yang anak jadi anak baik, sekarang jadi anak yang tidak baik. Nah, untuk menjaga kesalahan ini, mari kita bukan berarti kita menghindari, tapi tetap kita hadapi, tapi bukan berarti kita yang menjadi pelakunya di dalamnya. Ya, jangan sampai pengaruh-pengaruh ini dapat merusak kesalahan hidup kita. Selanjutnya, nah saat kita melakukan ibadah sejati, ada dampak tentunya yang kita akan alami. Yang pertama adalah suatu jaminan perlindungan. Kedua, kita akan tentram hidup kita. Yang ketiga, ada kedamaian dan berkat yang mengalir sampai anak cucu, seperti yang tertulis dalam Mazmur 89 ayat 21 sampai 30. Jadi di sini ada dampak yang sangat luar biasa saat kita melakukan ibadah sejati. Ya. Bahkan ini bukan saja kita yang rasakan sendiri, tapi ini akan berdampak kepada anak cucu kita. Berkat Tuhan tidak akan pernah putus sampai di kita, tapi terus mengalir. Kemudian janji Tuhan ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu kita harus mampu mempraktekkan sikap hidup, tabiat, perbuatan, karakter, pola pikir yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi untuk melakukan semua yang tadi yang sudah kita lakukan itu betul-betul kita harus pertahankan. Sikap hidup kita, tabiat kita, perbuatan, karakter kita harus betul-betul kita pertahankan. Sehingga ibadah sejati ini bukan saja ibadah-ibadah saja, ibadah-ibadah doang sebagai prioritas kita, ya hanya sebagai kewajiban dan sebagainya, tapi kita lakukan betul-betul untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Saat kita melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita pasti mampu mempraktekkannya. Ya, pasti kita mampu bisa mempraktekkan hidup kita yang baik, perbuatan dan karakter kita, dan pola pikir kita. Saat kita melakukannya itu untuk berkenan di hati Tuhan. Nah, seperti yang terdapat dalam Kolose 3:23 baru dijelaskan situ, ibadah yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Ingat baik-baik anak-anakku semua, saat kita melakukan ibadah sejati itu,
tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, pasti Ibu yakin 100% kita bisa mempraktekkannya. Kita bisa memiliki karakter tabiat hidup ya yang baik di hadapan Tuhan. Jadi, mari anak-anakku, ibadah sejati ini bukan hanya ibadah-ibadah saja, tapi ibadah yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan melalui perbuatan sikap hidup kita kepada sesama kita. Oke, demikianlah penjelasan Bu Dani tentang ibadah sejati. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh via Japri atau video call, Ibu akan terus melayani ya untuk perkembangan iman kalian. Oke, see you. Dadah. Tuhan berkati.